Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Ayu Indira. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat penemuan asam nukleat. Pada tahun 1879, Albert Kossel menemukan asam nukleat yang tersusun oleh suatu gugus gula, gugus fosfat, dan gugus basa. Ada dua jenis asam nukleat. Yang pertama DNA dan yang kedua RNA. Asam nukleat memiliki peran penting dalam biosintesa protein. Nukleotida terdiri dari pentosa dan basa, sedangkan nukleotida terdiri dari pentosa, basa, dan asam fosfat. Gula ribosa. Gula pada asam nukleat adalah ribosa. Ribosa adalah gula pentosa dengan jumlah karbon 5. Dalam penulisan diberi tanda prime untuk membedakan penomoran pada basa nitrogen. Perhatikan struktur pada gambar. Ikatan gula ribosa dengan basa nitrogen pada atom karbon nomor 1. Ikatan gula ribosa dengan gugus fosfat pada atom karbon nomor 5. Gugus hidroksil pada atom karbon nomor 2. Basa nitrogen. Basa nitrogen berikatan dengan ikatan beta pada atom karbon nomor 1 dari gula ribosa atau deoksiribosa. Pirimidin berikatan ke gula ribosa pada atom nitrogen 1 dari struktur cincinnya. Purin berikatan ke gula ribosa pada atom nitrogen 9 dari struktur cincinnya. Basa pirimidin dan purin. Silakan perhatikan struktur cincinnya pada gambar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lega Sukma. Selanjutnya saya Lega Sukma akan menjelaskan mengenai basa-basa dalam asam nukleat. Nah, dapat kita lihat contohnya itu pada sitosin, timin, dan urasil, di mana contohnya ada pirimidin, kemudian adenin dan guanin menjadi purin. Nah, kemudian gugus fosfat, kita lihat nukleosida atau gula ribosa yang berikatan dengan basa nitrogen ditambah dengan satu atau lebih gugus fosforir, seperti gambar yang tertera di sini. Nah, selanjutnya ribonukleotida. Nah, gula ribosa yang berikatan dengan basa nitrogen seperti contoh di samping ini dapat kita lihat adalah suatu pirimidin, urasil, dan sitosin. Nah, pada atom karbon nomor satunya disebut sebagai ribonukleosida, atau dapat kita lihat contohnya itu adalah uridin dan sitidin. Kemudian ribonukleosida yang terfosforilasi pada atom karbon nomor 5-nya disebut sebagai ribonukleotida. Nah, sebagai contoh dapat kita lihat itu uridilat dan juga sitidilat. Kemudian ribonukleotida utama. Nah, dapat kita perhatikan pada bagian gambar. Kita perhatikan atom N9 pada purin dan juga N1 pada pirimidin. Nah, yang berikatan dengan atom C nomor 1 dari ribosa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aidil Cakrawinata. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keragaman ikatan fosfat. Hidrolisis RNA oleh enzim menghasilkan ribonukleosida 5 monofosfat atau ribonukleosida 3 monofosfat. Keragaman jumlah fosfat. Asam nukleat monomer nukleotida dapat berikatan satu sama lain
melalui ikatan fosfodiester antara OH di atom C nomor 3 dengan gugus fosfat dari nukleotida berikutnya. Kedua ujung poli atau oligonukleotida yang dihasilkan menyisakan gugus fosfat di atom karbon nomor 5. Nukleotida pertama dan gugus hidroksil di atom karbon nomor 3 nukleotida terakhir. Kerangka gula fosfat. Terdapat 3 struktur, bisa dilihat pada gambar. Oleh karenanya, kerangka dasar polinukleotida atau asam nukleat tersusun atas residu fosfat dan ribosa yang berselang-seling. Urutan basa dalam polinukleotida ditulis dari ujung yang memiliki gugus fosfat di atom karbon nomor 5 ke ujung yang memiliki gugus hidroksil di atom karbon nomor 3 atau biasa disebut ujung 5 ke 3. Perhatikan bahwa kerangka dasar polinukleotida memiliki muatan negatif. Basa nitrogen dapat berposisi SYN atau ANTI. SYN adenosin, anti-adenosin, dan anti-sitidin. Konformasi kerangka dasar gula fosfat. Polinukleotida memiliki kebebasan berotasi tak terbatas, kecuali pada kerangka cincin ribosanya. Nukleotida dan asam nukleat. Ribonukleotida adalah penyusun dari RNA. Struktur lengkap ribonukleotida dan RNA bisa dilihat pada gambar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Aidil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfrandesya Larasati. Di sini saya akan membahas tentang komposisi basa penyusun asam nukleat. Terdapat beberapa organisme yang terdiri dari Escherichia coli, kamir, gandum, salmon, dan ayam. Dapat dilihat di tabel PPT-nya. Untuk hasil penelitian Chargaff terdiri dari 4 hasil. Yang pertama yaitu asam nukleat diisolasi dari berbagai jaringan organisme yang sama memiliki komposisi basa yang sama. Yang kedua, komposisi basa asam nukleat beragam pada organisme yang berbeda. Yang ketiga yaitu komposisi basa asam nukleat suatu spesies tidak berubah oleh umur, nutrisi, dan lingkungan. Yang terakhir yaitu jumlah residu adenin selalu setara dengan jumlah residu timin, sedangkan jumlah residu guanin selalu setara dengan jumlah residu sitosin. Untuk kesimpulan penelitian ini, yang pertama yaitu asam nukleat merupakan bahan penentu sifat makhluk hidup. Yang kedua yaitu asam nukleat diturunkan atau ditransfer dari induk ke keturunannya. Masalah RNA ketidakkestabilan dapat dilihat di struktur penyusunnya. Untuk keterangannya, DNA yang memiliki H sebagai pengganti OH di atom C nomor 2 lebih stabil. Dapat dilihat di strukturnya. Selanjutnya yaitu ribosa versus deoksiribosa. Untuk penjelasannya, turunan penting dari ribosa adalah 2. Deoksiribosa sering hanya disebut deoksiribosa yang pada karbon nomor 2-nya OH diganti oleh H. Selanjutnya, deoksiribosa ditemukan di DNA. Yang ketiga, ribosa ditemukan di RNA.
Yang terakhir, penggantian min OH oleh H di atom C nomor 2 mempengaruhi struktur. Untuk struktur penyusunnya dapat dilihat di PPT di samping. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Melisa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Afrandesia Larasati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melisa Rahmaputri. Di sini saya membahas tentang deoksiribonukleotida penyusun DNA. Gula 2-deoksiribosa yang berikatan dengan basa nitrogen. Dalam contoh di samping adalah purin, adenin, dan guanin. Pada atom karbon nomor 1 disebut deoksiribonukleosida. Dalam contoh di samping adalah deoksiadenosin dan deoksiguanosin. Deoksiribonukleosida yang terfosforilasi pada atom karbon nomor 5-nya disebut deoksiribonukleotida. Dalam contoh di samping adalah deoksiadenilat dan deoksiguanilat. Yang kedua yaitu adalah materi tentang deoksiribonukleotida utama. Yang ketiga itu penamaan nukleotida. Yang selanjutnya penamaan nukleotida. Yang selanjutnya yaitu ada ikatan hidrogen antar rangkaian basa DNA. Dan selanjutnya itu ada nukleotida dan asam nukleat. Selanjutnya itu adalah struktur DNA. DNA terdiri atas 2 rangkaian heliks antiparalel. Paralel berlawanan arah yang melilit ke kanan suatu poros. Ukuran lilitan adalah 36A yang mengandung 10,5 pasangan basa perputaran. Kerangka yang berselang-seling antara gugus deoksiribosa dan fosfat terletak di bagian luar. Ikatan hidrogen antara basa purin dan pirimidin terletak di bagian dalam. Selanjutnya rangkaian benang DNA. Basa penyusun suatu benang DNA yang antiparalel tidak sama melainkan bersifat komplemen terhadap benang pasangannya. Basa C berpasangan dengan G sedangkan A dengan T. Hal ini sangat bermanfaat dalam kaitan untuk penyimpanan dan pemindahan. Selanjutnya, di mana asam nukleat berperan. DNA mengandung gen informasi yang mengatur sintesis protein RNA. DNA mengandung bagian-bagian yang menentukan pengaturan ekspresi gen atau promoter, operator, dan lain-lain. Selanjutnya, ribosomal RNA dalam kurung rRNA merupakan komponen dari ribosom, mesin biologis pembuat protein. Selanjutnya, messenger RNAs atau mRNA merupakan bahan pembawa informasi genetik dari gen ke ribosom. Selanjutnya, transfer RNAs atau tRNAs merupakan bahan yang menerjemahkan informasi dalam RNA menjadi urutan asamino. Dan yang terakhir yaitu adalah RNAs memiliki fungsi-fungsi yang lain, diantaranya fungsi-fungsi katalis. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kami mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.